Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Afifa. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan studi independen yang telah saya ikuti dengan mata kuliah MPTI untuk kepentingan konversi. Untuk dosen pengampu, di sini ada Ibu Resti Anissa dan Ibu Mardiana. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Adila Afifa dengan NPM 211506153. Di sini saya menempuh program studi Teknik Informatika angkatan 2021. Untuk deskripsi kegiatan studi independen yang telah saya ikuti, yaitu program ini bertujuan untuk menyiapkan peserta dalam mengembangkan keterampilan dasar yang diperlukan untuk seseorang dalam Cloud Computing Security Engineer, terutama di bidang keamanan cyber. Program yang saya ikuti yaitu bidang 12 basic skill yang dibutuhkan Cloud Computing Security Engineer atau Cyber Security. Nah, program ini juga disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang prinsip dasar keamanan sistem informasi dalam konteks cloud computing atau komputasi awan. Pada peserta juga akan diberikan pengetahuan mendalam tentang 12 keterampilan dasar berdasarkan juga 12 modulnya mencakup aspek-aspek penting seperti enkripsi data, manajemen identitas, deteksi ancaman, dan mitigasi risiko. Ini merupakan modul pembelajaran yang telah saya ikuti selama kurang lebih 1 semester. Ada 13 modul, yang dimana modul pertama yaitu membahas mengenai Introduction to Cloud Security Risk Assessment dan Mitigation. Dan target pembelajarannya itu mampu memahami tujuan dan langkah-langkah dibutuhkan dalam memberikan asesmen dan mitigasi risiko keamanan cloud. Kemudian pada modul 2, modul 3, itu membahas tentang threat modeling, yang dimana pencapaian belajarnya itu mampu memahami tipe-tipe serangan dan teknik-teknik asesmen keamanan cyber pada cloud security. Lalu pada modul keempat dan juga kelima itu membahas identify code-based application or service to access, yang dimana pencapaian belajarnya mahasiswa mampu memahami penerapan cloud security pada lingkup perusahaan dan cara pengamanan di berbagai lingkup dan jenis sistem. Lalu pada modul ke-6, ke-7, dan ke-8 itu membahas cyber security implementation, yang dimana pencapaian pembelajarannya mampu memahami protokol keamanan cyber, metode yang digunakan mengidentifikasi dan mengontrol akun, serta memahami infrastruktur keamanan cyber. Lalu pada modul ke-9 dan ke-10 itu membahas tentang Operation and Incident Response, yang pencapaian belajarnya meliputi memahami cara merespon insiden keamanan cyber, menginvestigasi insiden, memitigasi insiden, dan lingkup forensik digital. Lalu pada modul ke-11 dan ke-12 itu membahas governance, risk, and compliance pada cyber security, yang dimana pencapaian belajarnya mampu menggunakan framework keamanan cyber yang menjadi acuan standar industri, memahami cara analisa risiko dan dampak yang dihasilkan dengan cara memproteksi data dan privasi. Lalu ke-13 ada final project yang memberikan pencapaian belajar yaitu asesmen keamanan cyber pada lingkup perusahaan dan merekomendasikan dan melakukan solusi keamanan cyber dan tepat, kemudian identify, analyze, and respond to security events and incident. Lanjut, untuk kurang lebih 13 modul ini saya mencapai 900 jam pembelajaran. Lalu apa sih keterkaitan dengan mata kuliah manajemen dengan mata kuliah MPTI, yaitu mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Pada dasarnya itu membekali mahasiswa dengan keterampilan untuk merencanakan atau mengorganisir serta mengelola proyek-proyek di bidang teknologi informasi, termasuk juga pengembangan, pengimplementasian, dan pemeliharaan sistem informasi, perangkat lunak, dan infrastruktur teknologi informasi. Nah, di sini seperti saya sebutkan sebelumnya, pada modul 13
kami mengerjakan final project, yang dimana final project ini bertugas atau memiliki tugas pentesting sistem informasi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dengan hal tersebut, tentunya dalam pengawasan Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta dan kemudian dengan adanya proyek tersebut, kami dituntut untuk membuat laporan dan mempresentasikan proyek tersebut ke pihak mitra dan juga pemerintah Dinas Kominfo Daerah Yogyakarta. Kemudian di sini juga dengan adanya final project tersebut, saya dapat memahami bagaimana memanajemen suatu project, khususnya peran project dan metodologi pengelolaan project, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian risiko, manajemen risiko, dan evaluasi project. Mungkin saya akan memaparkan laporan pengerjaan project kami, yaitu final project. Nah, di sini ada laporan penetration testing. Kelompok saya adalah kelompok 6. Ini adalah anggota kelompok kami masing-masing, yang dimana anggota kelompok ini terdiri dari kampus yang berbeda-beda dan juga domisili yang berbeda-beda. Untuk penyusunan laporan di sini, kami ada daftar isi, ada bab 1, yaitu pendahuluan, bab 2, hasil pemetaan sistem, bab 3, analisis temuan, bab 4, solusi dan rekomendasi, bab 5, ada penutup, dan ada daftar pustaka. Oke. Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, mengapa kami melakukan testing. Intinya di sini kami melakukan testing untuk memperketat atau memperaman situs web pemerintah atau sistem informasi pemerintah daerah Yogyakarta. Di sini maksud dan tujuan kami, maksud dan tujuan dilakukannya pentes, mengidentifikasi kerentanan dari website, kemudian mengevaluasi kontrol keamanan website, serta sebagai tolak ukur atau indikator kinerja keamanan website. Untuk lokasi dilakukannya pentesting karena kami melakukan studi independen dan pembelajaran dilakukan secara online, kami melakukan pentesting di domisili masing-masing. Untuk saya sendiri, saya melakukan di Bandar Lampung. Manfaatnya dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan, kemudian dapat memahami cara kerja dan penyerangan. Lalu, di sini juga kami ada metodologi dilakukannya menyelesaikan proyek, yang dimana kami melakukan metodologi seperti perencanaan atau planning, kemudian pengumpulan informasi, lalu pemodelan ancaman, kemudian uji penetrasi, analisis hasil, pelaporan, dan juga pemantauan dan pemeliharaan. Di sini kami jelaskan di laporan hasil proyek. Ini merupakan tools yang kami gunakan dalam melakukan proyek. Di sini ada WhatsApp, Araxni, Nessus, SQL Maps, WPS Scan, Zoom Scan, Nikto, Nmap, Laravel Scan, Swipe, Web, Hydra, WPS Exploit. Nah, di sini ada juga tenaga ahli yang berperan dalam penyusunan laporan. Di sini saya sebagai analisis web scan yang dimana berfokus pada mengidentifikasi dan mengevaluasi kerentanan yang ditemukan dalam hasil pemindaian. Nah, tugasnya ini juga mencakup penelitian mendalam terkait temuan, memberikan rekomendasi untuk mitigasi, dan juga berkolaborasi dengan anggota tim lainnya untuk memastikan pemahaman menurut tentang potensi risiko. Ini merupakan jadwal pembelajaran, jadwal pelaksanaan dilakukannya pentesting. Lalu di sini juga ada hasil pemetaan sistem, hasil dari scan, dan kami di sini membuat apa sih yang kami peroleh dari dilakukannya scanning terhadap website dan sistem informasi, dan juga kami melakukan POC di website-website ini, di kelima domain ini. Di sini adalah kerentanan-kerentanan yang telah kami temukan. Lalu di sini juga kami memberikan solusi dan rekomendasi atas apa yang kami temukan
pada 10 domain website tersebut. Oke. Di sini juga tak lupa kami memberikan penutup, kesimpulan, dan saran. Adapun kesimpulannya yaitu dalam rangka meningkatkan keamanan aplikasi web pemerintah Provinsi Jogja, pengujian penetrasi telah berhasil mengidentifikasi sejumlah risiko keamanan dan menganjurkan tindakan pencegahan yang relevan. Oke, ini merupakan sumber-sumber kami dalam penyusunan laporan dan juga melakukan pentesting ini. Oke, intinya pada studi independen yang telah saya ikuti dengan keterkaitannya pada matkul manajemen proyek teknologi informasi, di sini saya mempelajari bagaimana cara mengelola teknologi informasi, mulai dari eh, perencanaannya. Tadi kan ada metodologi bagaimana cara mengerjakan suatu proyek, kemudian bagaimana kerjasama antar tim, kemudian bagaimana cara memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, solusi dan rekomendasi, serta menyimpulkan apa yang terjadi dan juga bagaimana cara memanajemen dan memelihara suatu teknologi informasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang keterkaitan studi independen program Kampus Merdeka yang telah saya ikuti selama 1 semester sebelumnya dengan mata kuliah yang akan saya konversi, yaitu Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.